Memang kelihatannya mudah, tapi pas praktek ternyata mengolah kalimat kata seperti itu ya. Iya Pak, belibet. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya, Pak. alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan praktikum di keperawatan keluarga. Ya, kebetulan hari ini praktikum terkait dengan dukungan ya, coping keluarga, atau istilahnya adalah strategi coping keluarga. Nah, nanti kita akan belajar skill bagaimana melaksanakan ya untuk dukungan coping keluarga ini ketika kita melaksanakan praktek asuhan perawatan keluarga di rumah klien kita atau rumah keluarga yang kita bina. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah dulu bersama-sama untuk mengawali kegiatan praktikum pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan bila memungkinkan, harapan saya teman-teman semua tetap aktif ya kamera, karena kita kegiatannya praktikum ya, bukan kuliah. Jadi nanti akan saya jelaskan sedikit ya di awal terkait dengan coping stres pada keluarga ya dan sebagainya. Kemudian langsung kita mencoba untuk mempraktekkan bagaimana strategi coping pada asuhan perawatan keluarga yang akan kita lakukan untuk membantu keluarga binaan kita dalam menyelesaikan masalahnya, terutama masalah kesehatan gitu ya. Semuanya apakah sudah absensi sebelumnya? Absensi di bagian topik praktikum ya, itu barusan saya buatkan. Dan hari ini kita yang berbahagia semua dalam kondisi sehat. Saya bersyukur juga melihat teman-teman mahasiswa juga terlihat sehat. Dan poin utama yang harus saya sampaikan adalah ketika bertemu ya dengan saya, syaratnya yang pertama adalah cintai dulu mata kuliahnya atau materinya. Itu intinya, itu syaratnya ya. Misal melihat saya bosen atau nggak enak, nggak seneng, nggak masalah, tapi syaratnya adalah cintai dulu materinya, karena ketika cinta akan menjadi indah, akan menjadi menyenangkan ya. Pokoknya satu itu. Oke, setuju syaratnya? Iya, kalau udah cinta kan enak ya. Iya, teman-teman udah pernah jatuh cinta? Belum ya? Atau udah? Ya, pasti kalau yang normal udah ya, cuman masing-masing saja. Silahkan cinta sama siapa aja boleh ya. Cinta kan tidak harus sama pacar ya. Itu cinta bisa sama Rasul, bisa sama orang tua atau yang keluarga yang lain. Kalau kita bicara keluarga, nah kalian ingat ya, pasti ingatnya film Keluarga Cemara, pasti ingatnya lagu soundtrack Keluarga Cemara. Nah itu Pak, yang Keluarga Cemara itu ya, itu kan harta yang paling berharga gitu ya. Ya betul sekali, karena obrolan kita di pagi ini terkait dengan coping ya, coping keluarga. Nah nanti praktek sebentar ya, gampang. Penting teman-teman paham terkait konsepnya seperti apa ya. Jadi untuk dukungan coping keluarga itu sendiri ya, yang jelas kalau kata dukungan berarti kita mendukung ya, mendukung keluarga ini agar bisa menentukan solusi ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, kita bahas dulu nih sebelum ke arah strategi ya, coping. Nah teman-teman pernah dengar coping kan? Pernah kan? Pernah dengar gitu, pernah baca juga mungkin ya. Ya, coping itu sebuah upaya diri untuk beradaptasi ya
dengan situasi yang intinya tuh menekan, bersifat menekan. Jadi di coping ini ada yang sering kita alami ya, coping individu ya, kita sendiri ya sebagai individu. Nah, kalau di konteks keluarga berarti coping secara menyeluruh dalam keluarga tersebut, berarti dalam elemen keluarga tersebut semuanya akan berperan ya untuk melakukan upaya. Jadi istilahnya adalah upaya keluarga untuk beradaptasi dengan situasi yang bersifat menekan ya. Jadi kalau misalkan dia tidak beradaptasi dengan baik ya, maka akan terjadi masalah kesehatan pastinya, baik itu psikologisnya keluarga tersebut ataupun masalah fisiologis juga sampai bisa ya terjadi, ataupun masalah lainnya ya, sampai dengan fungsi keluarganya pun akan tidak maksimal begitu. Nah, keluarga untuk bisa menjadi komponen ya, kelompok yang kuat copingnya itu perlu namanya istilahnya itu resiliensi. Ada yang pernah dengar kata itu? Itu adalah ketangguhan ya teman-teman. Jadi keluarga perlu ketangguhan untuk memperkuat mekanisme coping. Nah, kalau untuk strategi adalah, kalau bilang strategi berarti teknik ya, teknik-tekniknya. Nah, teknik-tekniknya agar resiliensinya bagus, kemudian copingnya meningkat, sehingga keluarga itu bisa beradaptasi dengan kondisi yang mungkin menekan mereka. Kan kondisi coping rendah ketika kayak kita lah ya, ketika menghadapi COVID ini, bisa saja copingnya akan menurun ya menghadapi pandemik ini. Karena apa? Biasa kita berani, misalnya saya mau berobat gigi, saya mau memeriksakan kondisi tubuh saya mau ke lab periksa darah rutin. Nah, yang biasa saya lakukan. Tapi kan di kondisi pandemik kita takut ya mengalami penurunan coping. Aduh, jangan-jangan seandainya nggak ada pandemik, andai kalau gitu ya, pasti ngomongnya gitu. Kalau udah muncul kata-kata istilahnya what if, istilahnya ya, what if itu udah deh, dia berarti alasannya sudah masuk ke poin cemas. Nah, cemas itu akan menurunkan coping. Ketika coping menurun, maka imunitas akan menurun juga. Oke, sampai sini paham? Bahas coping ya. Kemudian kita bahas adaptasi tadi ya. Kemudian membahas tentang sedikit resiliensi ya. Nah, jadi butuh itu keluarga sebenarnya. Ketangguhan, coping yang bagus ya kan? Hindari kecemasan. Nah, maka akan menjadi keluarga yang lebih sejahtera dan sehat. Nah, kita di praktikum ini adalah tugas membantu keluarga untuk bisa memilih strategi. Jadi lebih spesifik daripada konseling ya. Jadi kalau strategi ada 5 strategi. Coping ini 5 strategi bagian dari konseling kegiatannya. Boleh teman-teman catat ya. Kan biar nggak bingung ya teman-teman, kan nanti belajar konseling ya di praktikum keluarga adalah Jadi konseling itu ngobrol ya, mencari solusi, tapi secara general. Nah, itu headline-nya. Tapi spesifiknya di sini ada bagian dari konseling itu adalah strategi coping keluarga atau istilahnya dukungan coping keluarga. Nah, apa saja sih bagian-bagiannya? Nah, teman-teman mungkin sudah membaca ya di bagian modul praktikum itu ada berbagai macam jenis ya untuk strategi yang bisa digunakan ya. Ada yang strategi kognitif, strategi hubungan ya, ada internal eksternal, nanti ada bagiannya masing-masing. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa mengembangkan lagi ya. Jadi strategi itu sebenarnya ada beberapa ya.
yang saya sampaikan tambahan ya, mungkin di modul praktikum nggak ada, tapi ini tambahan aja. Ini ada strategi, ada 5 terkait dengan coping keluarga. Yang pertama adalah dukungan spiritual. Dukungan spiritual ya. Yang kedua adalah menggerakkan keluarga untuk memperoleh dukungan. Ya. Yang kedua itu strateginya. Jadi yang pertama dukungan spiritual, yang kedua menggerakkan keluarga untuk memperoleh ya dukungan. Kemudian yang ketiga itu merangkai makna atau reframing ya dari suatu kejadian hidup. Nah, ini 3 poin paling penting ya strategi coping keluarga. Diingat-ingat ya, ada 5, tapi nomor 3 ini sering digunakan. Dukungan spiritual, menggerakkan keluarga untuk memperoleh dukungan, merangkai makna, reframing dari suatu kejadian hidup. Itu. Yang keempat, itu mencari dukungan sosial. Ya, yang keempat. Yang kelima itu membuat penilaian pasif. Sehingga menunjukkan perilaku tidak peduli atau mengabaikan. Jadi ada 5 strategi coping keluarga. Nah, kenapa untuk yang keempat ya mencari dukungan sosial itu sering ya tidak dilakukan atau enggan dilakukan di era pandemik yang saya ceritakan tadi ya, karena penyebabnya adalah stigmatisasi dari lingkungan sosial itu sendiri ya. Jadi nomor 4, mencari dukungan sosial pada saat pandemik saat ini itu mungkin sudah enggan dilakukan oleh keluarga karena penyebabnya adalah stigmatisasi lingkungan sosial, yaitu kondisi pandemi COVID saat ini. Nah itu, jadi yang sering dilakukan untuk strategi coping ada 3 teman-teman ya. Pertama, melakukan dukungan spiritual, menggerakkan keluarga untuk memperoleh dukungan, merangkai makna atau reframing dari suatu kejadian hidup. Ingat ya, 3 itu yang sering dilakukan. Humor ya, kita melakukan humor tawa untuk memperkuat ya, menyokong agar kondisi tadi yang sepaneng ya di keluarga tersebut atau tertekan bisa lebih cair, sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri dari keluarga tersebut gitu ya. Penyebabnya apa aja sih kira-kira yang bisa membuat coping dari keluarga ini menurun? Banyak sebenarnya teman-teman. Jadi tidak hanya faktor internal ya, tapi faktor eksternal pun ada ya. Terutama untuk saat-saat ini ya, mungkin bisa kita lihat di kasus-kasus keluarga ya, terkait misalkan masalah perannya mekanisme coping tidak efektif ya dalam keluarga tersebut. Nah, biasanya peran dari masing-masing anggota keluarga tidak berperan secara baik dan maksimal ya, sehingga keluarga tersebut akan menjadi kurang percaya diri. Nah, gitu ya. Nah, kita akan belajar nanti teknik-tekniknya ya untuk meningkatkan keluarga dalam memilih mekanisme coping yang baik, mana yang paling tepat. Nah, itu bisa kita sarankan ya. Kalau kita lihat di buku panduan itu ada contoh di situ 10 kalau nggak salah ya, pemilihan strategi coping yang bisa digunakan oleh keluarga tersebut. Nah, kalau ngomong coping ya, intinya adalah masalah ya. Coping itu akan menimbulkan masalah, makanya masalah itu harus membutuhkan solusi. Solusi itu bisa terselesaikan dengan cara strategi yang baik. Teman-teman mau menyelesaikan semua masalah pasti ada strategi. Jadi kalau yang tidak punya strategi, dia akan tembus ya stresornya sampai dengan ke masalah coping itu ada bagiannya masing-masing ya. Jadi kalau hanya di lingkaran luar, kalau di komunitas ada istilahnya ya,
data inti, subsistem, core gitu ya. Core dari inti. Jadi dia kalau stresor belum sampai ke inti, nah, maka dia masih bisa bertahan coping komunitasnya. Begitu juga keluarga sama ya. Nah, tadi saya jelaskan kenapa sih coping ini menurun, kenapa sih keluarga ini menjadi kurang maksimal. Pertama, biasanya ya, keluarga itu ada salah satu anggota atau mungkin semua ya, itu memendam rasa bersalah, adanya permusuhan, adanya keputusasaan dalam keluarga tersebut ya. Kemudian ada sistem otoriter dalam pengambilan keputusan, sehingga ada yang merasa kok gini terus ya. Misalkan seorang ayah nih di keluarga tersebut, dia bertindak otoriter tanpa memberikan kesempatan bagi anggota keluarga lain untuk memberikan pendapat, misal, pasti akan menjadi sebuah rasa yang kurang nyaman ya bagi anggota keluarganya, entah istrinya, entah anaknya. Dan mungkin kalian pun sebagai bagian dari anggota keluarga pernah ya merasakan seperti itu mungkin ya. Ada rasa, aduh kesel gitu ya, pengennya musuhan padahal itu keluarga sendiri. Nah, itu berarti perlu namanya bantuan tenaga kesehatan atau perawat untuk memilih strategi yang baik ketika menghadapi posisi seperti itu ya. Itu kan tertekan kan, betul kan? Kemudian ada lagi masalah disorganisasi keluarga dan perubahan peran keluarga. Nah, perannya berbeda, harusnya mengambil keputusan, ternyata yang ambil keputusan bukan seorang ayah misalkan, atau ternyata ibunya karena ayahnya sedang sakit. Nah, kondisi sakit ini juga menimbulkan coping keluarga menjadi menurun, karena biasa yang diandalkan seorang ayah ya, kepala keluarga, ternyata karena sakit akhirnya digantikan perannya oleh ibu, dan ibu ini tidak setangguh ayah. Nah, persepsi anak biasanya seperti itu ya kan. Kemudian tanda gejalanya seperti apa? Nah, biasanya dalam keluarga muncul ketegangan, kemudian toleransi ya satu sama lain antara anggota keluarga terus mulai menurun. Kemudian ada permusuhan di dalam keluarga tersebut. Kemudian muncul rasa malu biasanya ataupun bersalah ya. Nah, biasanya itu arah harga diri rendah ya. Jadi nggak mau berpendapat dalam keluarga, menarik ya, agitasi gitu ya. Kemudian bisa mengingkari masalah, kemudian sampai dengan arah penolakan. Nah, itu ya, dia mungkin melarikan diri dari keluarga tersebut. Itu sudah tingkatan yang mungkin cukup parah ya. Nah, untuk sumber coping ya, itu bisa dari berbagai sumber. Yang pertama, biasanya tuh masalah aset ekonomi. Itu di mana-mana menjadi klasikal ya, masalah yang klasik. Yang kedua, kemampuan dan keterampilan. Nah, jadi kemampuan masing-masing anggota keluarga ataupun dalam satu keluarga tersebut pasti ada berbeda-beda ya. Misal dalam satu keluarga terdapat 3 anak, 3 bersaudara nih ya. Nah, anak pertama, kedua, ketiga. Nah, anak pertama diharapkan punya kemampuan bisa membantu adik-adiknya. Orang tua berharap begitu, adiknya pun begitu. Ternyata tidak. Anak kedua, ini yang tengah-tengah. Dia dianggap sebagai penengah ya, bisa membantu juga. Ternyata tidak bisa apa-apa. Yang terakhir nih, biasanya manja. Nah, udah deh. Kalau ini tidak berjalan dengan semestinya, tidak mempunyai kemampuan, keterampilan, akhirnya apa? Coping, percaya diri keluarga itu menurun. Aduh, nanti ke depan keluarga ini mau gimana ya, anak-anak dari anak pertama, yang kedua, yang ketiga ini belum bisa apa-apa ya, sekolah belum lulus, terus orang tua udah sakit-sakitan. Nah, itu udah mulai menjadi sumber masalah dalam keluarga terkait dengan coping. Nah, kemudian ada lagi teknik pertahanan serta dukungan atau motivasi dalam keluarga itu kurang begitu stabil. Nah, itu juga bisa penyebab coping itu menurun. Nah, penanganannya bagaimana? Nah, penanganannya ya ini akan kita praktekkan nanti ya. Nah, pertama adalah BHSP sebenarnya.
BHSP itu bisa tidak hanya antara perawat dengan keluarga, namun antar keluarga juga bisa. Itu menjadi beberapa solusi dalam mengatasi coping keluarga yang menurun, ya. Bina hubungan saling percaya. Yang kedua, identifikasi sumber masalah. Dari mana sumber masalah ini muncul? Apa penyebabnya? Nah, kalau sudah ditemukan ya sumber masalahnya, pasti akan mudah untuk diatasi, pasti akan mudah untuk menentukan strategi, ya kan? Dan sama halnya dengan ketika kalian menemukan sebuah kondisi yang membuat kalian stres, nah ternyata masalahnya saya belum mengerjakan tugas misalkan sebagai mahasiswa. Nah, ketika sumber masalah itu diselesaikan, pasti stres itu akan menghilang atau berkurang, ya kan? Dan juga masalah penyakit pun sama, ya. Ketika kalian menghadapi pasien nanti, pasien keluhannya panas dingin, keluar keringat dingin, pusing beliang, ya. Kemudian tensinya naik turun. Nah, penyebabnya apa nih? Kalau penyebabnya nggak diatasi, mau dikasih kortikosteroid, apakah buat dewa ya, kemudian mau dikasih obat penetralisir darah tinggi misalkan ya, tekanan darahnya naik, atau mungkin dikasih macam-macam, tapi tidak fokus pada penyebabnya, maka tidak akan selesai masalah tersebut. Nah, jadi harus jelas sumber masalah, bisa teridentifikasi. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pengkajian pada keluarga tersebut melalui proses keperawatan keluarga tentunya, ya. Kemudian berikutnya adalah melakukan diskusi coping ya, sebagai upaya untuk penyelesaian masalah yang dipilih oleh keluarga itu sendiri. Nah, karena diskusi kita tidak boleh mengintervensikan, tapi kita boleh mengajukan teknik ya, beberapa jenis strategi yang bisa digunakan oleh keluarga tersebut. Nah, tidak semuanya akan terpakai, namun bisa nanti setelah kita sebutkan, oh ini yang mungkin pas dengan keluarga yang saat ini dikelola. Jadi kita harus tahu ya syaratnya, kita harus tahu namanya coping skill. Nah, coping skill ini adalah cara kita atau cara keluarga beradaptasi dengan kondisi atau situasi yang sulit. Nah, ya, jadi bagaimana keluarga bisa beradaptasi dengan situasi yang sulit. Nah, bagaimana strategi ini bisa membuat keluarga itu berada di bawah tekanan, ya. Jadi cara kita atau cara keluarga beradaptasi dengan kondisi tadi yang sulit ya, itu merupakan bagaimana skillnya, bagaimana strategi yang kita ajukan, strategi yang didiskusikan dengan keluarga mampu membuat keluarga berada di bawah tekanan ya, di kondisi itu. Jadi di bawah tekanan itu adalah istilahnya beradaptasi. Nah, paham sampai sini ya? Itu adalah coping skill. Nah, ada beberapa teknik ya, nanti kita bahas ketika praktek ya. Nah, kemudian lanjut ya. Tadi yang pertama BHSP, yang kedua identifikasi sumber masalah, yang ketiga berdiskusi ya. Nah, diskusi terkait coping dan strateginya adalah syaratnya harus memiliki coping skill ya dalam keluarga tersebut. Kemudian melatih. Nah, setelah paham terkait coping skillnya, dilatih menggunakan mekanisme coping yang efektif ya. Coping atau upaya menyelesaikan masalah yang efektif. Nah, caranya bagaimana? Bisa dengan teknik tadi ya, berkomunikasi yang baik, asertif, atau dengan teknik komunikasi terapeutik.
Nah, sehingga bisa menyemangati keluarga atau menyembuhkan. Itu dari perawatnya ya. Nah, yang kedua, hindari kata-kata tadi, what if, ya, seandainya, kalau tidak muncul, bila mana tidak terjadi. Nah, pokoknya kata-kata galau itu dihindarin ya. Jadi terkait self talk-nya, self talk dari seorang perawat ataupun dari keluarga itu sendiri, jangan sampai mengucapkan kata itu ketika sedang menyelesaikan masalah ya dalam keluarga atau dalam kita merawat keluarga. Hindari kata-kata itu. Kemudian masalah cemas atau stres ya, itu kalau cemas itu sendiri kan intinya adalah ekspektasi tidak sesuai dengan realita, sehingga muncul cemas. Nah, ekspektasi keluarga ketika menghadapi masalah itu tidak sesuai dengan realita, atau mungkin ekspektasi perawatnya juga ketika akan merawat keluarga tidak sesuai dengan realita karena tidak melakukan pengkajian, itu akan menjadi muncul rasa cemas. Nah, makanya cemas itu bisa ditangani ketika ya copingnya bagus. Nah, oke, begitu ya. Oke, kemudian setelah kita tingkatkan tadi ya menggunakan komunikasi asertif atau terapeutik, nah, kemudian kita latih cara penyelesaian masalah pada keluarga tersebut. Nah, itu cara penanganannya. Nah, langsung aja kita coba untuk mempraktekkan ya teman-teman terkait dengan praktikum dalam dukungan strategi coping di perawatan keluarga. Nah, prosedurnya sebenarnya simple ya. Prosedur untuk tindakan ini simple sekali. Hanya kita mengandalkan keterampilan komunikasi yang baik ya. Tadi komunikasi asertif ataupun terapeutik. Nah, terapeutik berarti yang menyembuhkan, menenangkan ya. Itu yang modal utama dalam melaksanakan praktek pada hari ini. Nah, teman-teman kan outputnya nanti akan melaksanakan role play ya. Untuk sesuai dengan buku pedoman praktikum, saya baca ada role play. Nanti teman-teman silakan membagi ya, ketika mau role play, membagi perannya masing-masing. Yang jelas wajib ada perawat, ya perawat. Kemudian ada keluarga. Di keluarga itu ada anggota keluarga. Nah, role play itu nanti bisa diarahkan ke masalah keluarga yang muncul. Misalkan dalam satu kelompok ini ya ada yang jadi keluarga inti ya, yang sedang mengalami coping kurang bagus, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi tetangganya, ada yang menjadi misalkan masalahnya tukang tagih ya, ada jadi rentenir atau mungkin jadi mantri bank ya, menagih masalah ekonomi, utang. Nah, di keluarga itu ada yang sakit, misal kasusnya kayak gitu ya, bapaknya lagi sakit, nggak bisa nyari nafkah, setorannya harus banyak, dan sebagainya. Nah, ini akan mengalami namanya penurunan coping. Nah, bikin kasus seperti itu misalkan ya, kemudian di role play-kan. Nah, role play-nya di dalam tahapannya harus memenuhi tahapan-tahapan yang ada di buku praktikum tentunya. Ya, prosedurnya urutannya sama ya, ada tahap persiapan, ada tahap orientasi, ya kan? Udah baca semua teman-teman? Ada Sudah, Pak. tahap udah ya, Sudah, Pak. persiapan, orientasi, ada tahap kerja ya, ada tahap terminasi sampai dengan tahap dokumentasi. Jadi itu harus dilaksanakan semua. Nah, tadi muncul kasus seperti tadi misalkan ya, dalam keluarga inti ada yang sakit parah, diabetes misalkan, sampai mungkin pos amputasi dekstra, bagian kaki dekstra ya, kanan. Kemudian muncul ada penagih utang, muncul tetangganya bawel misalkan ya. Nah, ini udah nggak karuan ya keluarga ini. Nah, si perawat datang, ujuk-ujuk datang nih. Tapi kalau ujuk-ujuk berarti bukan perawat ya, karena
kalau udah melaksanakan tindakan ini berarti dia sudah tuh kedua atau ketiga. Jadi nanti pas role play naratornya menjelaskan ini adalah kunjungan ketiga setelah melaksanakan pengkajian di kunjungan pertama dan setelah melaksanakan intervensi terapi keluarga di kunjungan kedua. Selanjutnya di kunjungan ketiga ini seorang perawat akan melaksanakan kegiatan asuhan perawatan atau implementasi asuhan perawatan keluarga terkait dengan dukungan coping keluarga. Nah, tahap persiapan yang akan dilakukan ya, misalkan gitu naratornya ya cerita. Nah, terus utuk-utuk ya bunyinya. Jadi si perawatnya datang ke keluarga, dia sudah lengkap ya, askepnya udah ada, indikatornya berdasarkan 5 tugas perkembangan keluarga. Masih ingat 5 tugas perkembangan keluarga, teman-teman? Masih apa udah lupa? Ya, kita ulas ya sedikit ya, mumpung masih di sini. Yang pertama adalah mengambil menentukan masalah. Yang kedua mengambil keputusan. Yang ketiga merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Yang keempat memodifikasi lingkungan. Yang kelima apa? Masih ingat nggak? Menggunakan pelayanan kesehatan terdekat atau memanfaatkan pelayanan kesehatan terdekat. Nah, jangan lupa ya, asuhan perawatan keluarga di indikator NOC-nya tidak jauh dari 5 tugas kesehatan keluarga ya. Jadi harus diingat terus. Ini akan dipakai sampai nanti teman-teman mungkin ya, barangkali nanti semoga lulus, tahu-tahu ada penerimaan jadi tenaga puskesmas ya, KSN. Nah, ini wajib nih harus paham ya. Jadi harus mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan. Apalagi yang ketiga, ayo. Merawat. Ya. Oke, yang keempat. Memodifikasi lingkungan. Ya, oke, yang 5. Menggunakan pelayanan kesehatan terdekat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ingat ya sekarang ya. Ya, besok kalau ditanya harus ingat ya. Oke, karena cinta dengan mata kuliahnya. Oke, good. Ya, lanjut ya. Kita lanjut ya untuk prakteknya. Nah, kita melakukan tahap prainteraksi. Prainteraksi berarti persiapan. Nah, semua perasat entah skill lab yang merawat luka ataupun pasti ada tahapan ini ya. Kalau di keluarga ini ada tahap prainteraksi, persiapan alat. Nah, kalau di keluarga alatnya apa? Ya ruangan yang kondusif ya, yang nyaman, yang bisa menjaga kondisi agar keluarga ini merasa privasinya terjaga ya. Yang kedua peralatan ya, jelas seorang perawat di keluarga atau di komunitas ada namanya PHN kit. Nah, tahu PHN kit itu adalah Public Health Nursing Kit atau nursing ya, tas bawaan yang di dalamnya isinya macam-macam ya. Ada ya alat kesehatan untuk head to toe, untuk pemeriksaan fisik, ada buku catatan ya untuk mencatat apa yang perlu kita dapatkan datanya, ada alat-alat lain yang kita butuhkan pokoknya ya, persiapan untuk kunjungan ke keluarga atau di wilayah komunitas itu. Kemudian yang tidak lupa adalah persiapan keluarganya. Jadi keluarga ini sudah terjalin istilahnya BHSP tadi. Nah, BHSP ini terjalin ketika kalian kunjungan pertama ya sudah menunjukkan attitude, sikap, komunikasi yang baik. Insya Allah akan terjalin BHSP karena kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah kalian atau terserah Anda. Nah, gunakan kesan pertama ini yang bisa membuat keluarga menjadi nyaman dengan kalian, dengan perawat ya. Jadi itu penting sekali.
Kalau sudah kitanya lagi bete, lagi nggak mood, lagi copingnya juga kurang, jangan sekali-kali langsung menghadapi pada kunjungan pertama. Tapi moodnya harus dirubah dulu agar situasinya lebih enak, dan ketika kita mengirimkan energi positif dengan komunikasi yang baik, sikap yang baik, attitude yang baik, sopan santun, ya, komunikasinya juga oke, ini akan sudah otomatis bisa mulai terjalin BHSP. Itu tekniknya. Kemudian dalam keluarga tersebut juga harus mempunyai kemampuan untuk move on, berubah. Itu syarat utama ya. Kalau nggak move on ya udah, berarti keluarga itu mungkin apatis ya. Udah, untuk diintervensi ya butuh kesabaran yang luar biasa, energi yang ekstra ya dari perawat itu sendiri. Kemudian perawatnya menyiapkan diri dalam arti tadi yang saya bilang, entah itu kondisi psikologis perawatnya ya, biar nggak ke bawah stres, lagi stres menghadapi orang stres nanti nggak ada solusi. Kitanya harus positif dulu ya, tidak terhindar dari stres dulu. Nah, sehingga ketika kita menghadapi keluarga ini kondisinya sudah lebih baik, membawa keluarga ke arah yang positif akan lebih cepat. Nah, persiapannya perawat tadi sudah punya data pengkajian keluarga, sudah punya rencana asuhan perawatan keluarga, ya, sudah mempunyai rencana intervensi maksud saya, yang bisa nanti digunakan untuk keluarga memilih ya strategi coping. Jadi strategi coping ini ada di buku NIC ataupun di Ciki ya. Nah, kalian boleh menggunakan Nanda Niknop atau boleh dengan SDKI, SLKI, Ciki, di situ ada semua ya. Bisa menggunakan itu. Lanjut di tahap berikutnya adalah tahap orientasi ya. Orientasi ini jelas biasanya adalah kita mengucapkan salam ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, misalkan kita perawatnya ya, ke keluarga tersebut. Selamat pagi, bagaimana kondisi hari ini, keluarga sehat semua. Nah, dengan komunikasi yang asertif, enak gitu ya, terapeutik, pasti keluarga akan nyaman ya. Kemudian jangan mengulang perkenalan diri, ingat itu, perkenalkan. Nah, perkenalkan, tapi kalau sudah perkenalan di tuk 1, tuk 2 mengingatkan, kalau belum masih perkenalan lagi, tuk ketiga harus mengingatkan. Jadi BHSP akan terjalin ketika keluarga sudah tahu nama perawat dan mengenal kita ya. Oh iya, dengan Mbak siapa nih di sini misalkan ya. Kemudian kita tetap jelaskan tujuan ya. Baik Bapak Ibu semua ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang sehat walaupun di era pandemik. Namun harapan saya semua keluarga tetap dalam situasi yang kondusif dan sehat gitu ya. Tujuan kunjungan saya yang ketiga ke sini yaitu sesuai dengan rencana yang sudah saya buat dan sesuai kontrak kunjungan kedua kemarin. Kita akan membantu keluarga dalam menentukan strategi ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, itu contohnya ya, menjelaskan tujuan. Nah, prosedurnya nanti Bapak, Ibu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Yang pertama, saya akan mendengarkan ya masalah dari keluarga ini seperti apa. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan diskusi ya. Nah, diskusinya di situ mungkin nanti bisa menceritakan apa saja yang sudah dilakukan oleh keluarga ini dalam mengatasi masalah tersebut gitu ya. Kemudian setelah berdiskusi ya, mengungkapkan perasaan, ketika nanti Bapak atau Ibu di sini atau keluarga ini menyelesaikan masalahnya dengan strategi yang pernah dilakukan, perasaannya bagaimana? Silakan nanti kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Nanti saya akan berikan umpan balik ya terkait dengan pemilihan strategi. Saya mungkin ada beberapa teknik atau strategi yang bisa ditambahkan dalam keluarga ini dalam saat mengatasi masalah yang dihadapi. Itu prosedurnya ya, penjelasannya. Baik Bapak, bagaimana kita bisa mulai saat ini?
atau mungkin ada acara kita janjian waktu lain waktu atau bagaimana? Nah, biasanya gitu ya, kontrak waktu. Oke, mungkin di sini cukup tenang ya Pak, atau kita mau cari tempat yang nyaman bagi keluarga, misalkan, oh kita biasa di gazebo belakang Mbak, kalau ngobrol sama bareng-bareng keluarga di atas kolam koi yang ada air terjunnya, ada tanamannya, ya, agronemanya banyak, sombong banget ya keluarganya. Jadi ya kita ngikuti keluarga di mana tempat itu yang menjadi nyaman oleh keluarga, bisa menjaga sebuah privasinya ya, itu sah-sah aja ya, ditentuin oleh keluarga. Oke, di sini di ruang tamu misalkan. Oke Bapak, terima kasih. Kita mulai saja Pak, ini nanti tidak lama, kemungkinan ya kita ngobrol-ngobrol, janjian waktunya setengah jam ya Pak maksimal. Nah, setelah itu nanti saya akan kembali lagi ke puskesmas atau kemana gitu ya. Nah, setelahnya nanti kita janjian lagi untuk melihat kondisi keluarga ini setelah menerapkan beberapa strategi yang sudah kita diskusikan. Nah, baik Pak, kita mulai saja Ibu semuanya ya. Nah, mungkin sebelum kita memulai, saya pengen dengar dulu nih, apa saja sih yang sedang dirasakan atau dialami ya oleh keluarga ini terkait masalah yang dihadapi, ya, mungkin dengan pertanyaan terbuka gitu ya, bukan tertutup, terbuka sehingga keluarga itu bisa bercerita. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan pertanyaan terbuka tersebut, dia akan ceritakan. Nah, kita menjadi pendengar yang baik, kita dengerin sebagai perawat. Nah, ini bapak ibunya cerita, ini masalahnya ini bla 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 dan sebagainya, ya kan, sampai selesai. Sudah, kalau udah ada titik berhenti di situ ya di keluarga, kita bilang sudah bapak ibu ceritanya cukup ya. Kemudian kita tanyakan lagi, ketika muncul masalah-masalah tadi yang diceritakan ya, hal apa saja yang dilakukan oleh keluarga ini dalam menghadapi masalah tersebut. Begitu. Nah, akhirnya cerita, biasanya kita tuh bertamasya bareng, makan di luar bareng-bareng, atau mungkin ketika menghadapi istrinya yang marah-marah atau suaminya yang lagi sakit tuh jenuh ya, dicandain. Nah, itu terapi dengan teknik humor ya misalkan. Nah, setelah dia menceritakan, kita tanya lagi, bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah menerapkan teknik yang sudah dilakukan oleh keluarga ini? Ya, akhirnya seneng ya misalkan ya, keluarga itu menjawab gitu. Dan mulai cair deh. Nah, tapi ada nih masalah, biasanya ngomong gitu. Ada yang kita susah banget untuk menentukan solusinya, strateginya seperti apa. Nah, masuklah kita ya. Oke. Tadi beberapa hal sudah dilakukan oleh keluarga ini dalam mengatasi masalah yang dihadapi, itu sudah cukup luar biasa. Keluarga ini sangat baik, sangat bagus, sangat luar biasa, dan sudah menerapkan beberapa teknik atau strategi yang pas ya dalam mengatasi masalahnya. Nah, namun ini saya memiliki beberapa strategi lain Bapak Ibu gitu. Ya, misalkan nih saya akan berikan beberapa strategi yang mungkin belum diterapkan oleh keluarga ini. Ya, yang pertama, nah itu kan ada 10 tuh, boleh atau tambahin yang di nick. Nah, itu dari nick ya, boleh cari, ditentuin bla 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 bla. Kalau sudah dijelaskan tadi oleh keluarga, kita nggak usah sebutin, tapi kita tambahkan. Ya, misalkan dengan pengendalian masalah, makna masalah, dengan peningkatan normalisasi, dengan menggunakan humor dan tawa. Nah, kira-kira dari sekian yang saya sebutkan, yang pas mana ya Bapak Ibu untuk keluarga ini dalam mengatasi masalah yang mungkin belum ketemu strateginya. Nah, keluarga akan memilih, oh yang ini pas buat kami sepertinya. Oke, bagus sekali. Baik, kita akan coba ya untuk strategi ini. Silakan nanti tekniknya Bapak Ibu melakukan, misalkan ya, yang kita
apa namanya gunakan apa nih, mengandalkan kelompok keluarga atau berbagi perasaan, misalnya berbagi perasaan ya. Nah, kita berikan penjelasan. Oke, Bapak Ibu atau keluarga ini memilih strategi berbagi perasaan, pemikiran dan aktivitas ya. Nah, caranya bisa saja nanti Bapak Ibu kan ini jarang kumpul ya. Nah, sekarang 2 minggu sekali atau seminggu sekali Bapak Ibu kumpul di tempat ini ya. Apa yang disampaikan? Yang pertama, mungkin dari Bapak sebagai kepala keluarga menyampaikan unek-unek ya, menyampaikan mohon maaf atau menyampaikan tambahan rencana minggu ke depan agar lebih baik seperti apa. Misal contoh sebagai Bapak nih misalnya, istriku, anak-anakku, saya mohon maaf ya selama seminggu kemarin saya mungkin ada salah yang sengaja ataupun yang tidak sengaja sehingga membuat kalian kurang nyaman ya, kurang enak hati gitu ya. Nah, mungkin itu adalah bagian dari kekurangan saya sebagai kepala keluarga di sini gitu ya. Dan untuk kalian bila ada salah saya sudah maafkan. Misalkan kayak gitu ya. Nah, mungkin ada masukan untuk saya sebagai kepala keluarga dari ibu, dari anak-anak, apa saja yang perlu saya lakukan agar lebih baik ke depannya. Nah, itu. Kemudian gantian, ibunya juga cerita gitu, ngomong, anaknya juga gitu, sehingga saling berbagi perasaan. Nah, ini dilakukan secara rutin ya Pak, Bu, selama mungkin dijadwalkan seminggu atau 2 minggu sekali kumpul seperti ini untuk bahas seperti itu. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, karena ini waktunya udah hampir 30 menit Bapak Ibu. Mungkin saya rasa cukup ya, dan tujuan dari kegiatan hari ini sudah tercapai. Keluarga ini sudah memilih strategi yang tepat, yaitu berbagi perasaan dalam mengatasi masalah yang akan dihadapi atau mungkin yang belum terselesaikan dengan teknik seperti ini. Ini sudah bagus sekali, sangat luar biasa. Nah, dan Bapak Ibu keluarga ini semuanya sudah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik. Dari tadi tahap sebelum kegiatan, saat kegiatan, ataupun setelah kegiatan ini sudah tercapai dengan baik. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi 2 minggu setelah ini ya, atau 3 minggu nih. 2 minggu aja ya, untuk melihat perkembangan dari teknik strategi ini pada keluarga ini. Begitu, mungkin dari saya sekian. Saya kembali lagi bertugas ke Puskesmas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu perawatnya pergi ke Puskesmas ya, pulang izin, pamitan dengan sopan, menulis dokumentasi di asuhan perawatan keluarganya. Seperti itu teman-teman ya. Ada gambaran, lebih simpel kan daripada konseling, jadi ini lebih spesifik ya, jadi lebih spesifik ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Kira-kira paham dan jelas nggak kegiatan prakteknya seperti itu? Jelas, Pak. Jelas Pak. Ya, saya akan mencoba ya, mengulang nih. Saya akan tunjuk nih ya, yang akan jadi perawatnya Nana deh. Nana jadi perawat. Nah, ya. Kemudian yang jadi keluarganya, ya ini sembarang ya, keluarganya semua deh. Nah, ini masalah keluarganya perawat Nana. Jadi anaknya yang baru di bangku kelas 2 SMP, kelas 2 SMP SMA ya, SMA deh ya, SMA, ternyata hamil di luar nikah ya, setelah berkenalan dengan temannya ya yang di luar sekolahnya dia. Nah, temennya juga belum lulus sekolah, masih sekolah kelas 3 SMP ya, teman lelakinya. Nah, keluarga ini bingung harus bagaimana menghadapi masalah ini. Kasusnya gitu deh ya, anak. Sok ikuti tahapannya dari tahap kerja dulu deh. Nah, tahap kerja.
Ini emaknya siapa nih? Emaknya. Yang jadi emaknya siapa? Risti ya, Risti emaknya. Kemudian yang jadi siapa? Tersangkanya nih, anaknya siapa? Ayu ya. Ayu jadi anak SMA kelas 2. Nah, oke, kita mulai ke tahap kerjanya. Silakan Nana, coba. Yang tadi saya contohkan. Ini langsung ke tahap kerjanya, Pak. Ya, orientasi, Untuk terminasi udah paham ya. Persiapan semuanya pasti udah paham. Oke, langsung tahap kerja dulu aja. berarti untuk tahap berinteraksi sama orientasinya nggak usah, Pak. Ya, untuk itu wajib nanti dilakukan saat role play. Tapi intinya adalah di sini bagaimana Nana bisa belajar berkomunikasi untuk menentukan strategi ya pada keluarga dalam mengatasi masalah. Oke, mau tahap Ya, orientasi dulu juga boleh, Nana, biar nggak bingung. Mau orientasi dari salam boleh. Ya, Iya, silakan. Pak. Coba. Bismillah, mau coba. Selamat sebelumnya selamat pagi. Sebentar, Pak. Ya. Ya, selamat siang. Nah, gitu. Enak aja udah. Selamat siang Bapak Ibu semuanya gitu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oh iya, untuk perkenalan dirinya ini kan orientasi ya, Pak. Maksudnya Iya, saya itu bingung bisa ini jelaskan. misalnya hari keberapa begitu. Ya udah tuk ketiga, pertemuan ketiga. Nah, jadi Iya, oke. mengingatkan ya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ya perawat Nana yang sebelumnya di hari pertemuan pertama dan kedua kita sudah melakukan suatu pertemuan terkait diskusi masalah coping keluarga Bapak Ibu di sini. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tujuan pada hari ini. Yaitu pada hari ini kita sesuai kontrak kemarin, tujuannya membantu keluarga untuk memilih salah satu strategi yang baik dalam mengatasi masalah gitu. Ya, sebelumnya sesuai kesepakatan di hari-hari sebelumnya ya kita sudah menyepakati untuk pertemuan pada hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan mengenai asuhan keperawatan mengenai dukungan pola coping terhadap masalah di keluarga Bapak Ibu di sini terkait strategi untuk terkait memilih satu strategi untuk benar Pak, deg-degan. Oke. Lanjut, semangat, yuk. Memang kelihatannya mudah, tapi pas praktek ternyata mengolah kalimat kata seperti itu ya. Iya, Pak, belibet. Iya. Bentar. Oke, gini aja, Nana. Baik Bapak Ibu, tujuan saya datang kemari di hari ini yaitu untuk membantu keluarga ini dalam menentukan strategi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Udah cukup gitu. Baik Bapak Ibu, di sini kita pada hari ini akan melaksanakan suatu
strategi untuk menyelesaikan suatu masalah pada keluarga Bapak dan Ibu di sini. Sebelum memulai diskusi ini, alangkah baiknya kita menentukan satu tempat supaya terlihat suatu kondisi yang nyaman terhadap lingkungan ya Bapak Ibu. Menurut Ditanya Bapak, aja langsung Nana. Ditanya, Pak, tempatnya mau di sini apa mau di ruangan lain nih biar nyaman Bapak Ibu semua gitu. iya Pak, ini Langsung mau aja tanya. tanya itu. Ya, sebelumnya Bapak Ibu di sini mau menyarankan di tempat mana nih? Semisal mau di taman ataukah di tempat keluarga atau ruang tamu? Ada yang mau usul, Bapak Ibu? Yuk, dijawab. Tadi Di- emaknya siapa? Risti ya. Pak. Di taman belakang saja Mbak, tempatnya lebih adem. Wih, rumahnya mewah ini ada taman ya. Ya, Mepet sawah. Ya. Ya. Oke, lanjut. Oh ya, baiklah. Untuk mulai diskusi nanti kita tempatnya di taman ya, Bapak Ibu. Setelah itu, setelah di taman, lalu ke tahap kerja. Ini kasusnya ditanyain lagi Pak yang tadi. Tahu bagaimana? Jangan ditanyain. Jadi ini dianggap adalah Nana sudah menguasai kasus itu gitu. Oh, Jadi sudah dari awal gitu. ngerti. Bentar, Pak. Kalau enggak ya didengerin kan tadi tahap kerjanya adalah yang pertama mendengarkan ya cerita dari keluarga itu. Jadi masalah ini ya apa ya yang terjadi saat ini bagaimana perasaan keluarga ini menghadapi masalah yang terjadi saat ini gitu misalkan. Yaitu si Ananda siapa tadi Ayu ya itu kelas 2 baru kelas 2 SMA ini sudah mengandung ya anak dari cinta kasihnya dengan pacarnya yang beda sekolah gitu. Bagaimana perasaannya? Bapaknya siapa nih bapaknya? Bapaknya Naura aja deh ya. Yes. Yuk mulai. Tahap kerja. Oke, saya mewakili Nana. Ya, bagaimana Bapak Ibu ataupun Ayu sendiri ya, ketika masalah ini terjadi di keluarga ini muncul, bagaimana perasaannya saat ini? Cerita boleh, silakan. Yuk, Resti sama Naura, Ayu boleh. Ya nggak usah pakai nangis gitu langsung ya, langsung cerita aja, jangan nangis nanti kayak sinetron ya. Ini Naura lagi menghayati banget ya. Ini Naura, si Risti ini, emaknya sih. Oke, yuk cerita emaknya, gimana perasaannya melihat buah hatinya nih, si Ayu. Izin saya dulu ya Pak. Iya. Ya, silakan. Ya, Awal mulanya terjadi masalah ini gimana nih? Ya. Pak. Iya, cerita aja. Ya, mungkin dari saya sebagai ibunya yang menjadi wanita karir, jarang perhatian gitu ya, misalkan. Nggak pernah di rumah, gitu. Iya, perasaan saya sebagai ibunya ya ibu yang telah melahirkan seorang putri gitu.
Yang pertama, nggak menyangka kalau anak saya seperti itu, ya Allah. Nah, nanti boleh ketika roleplay Malu, ada konflik ya. Ketika roleplay nanti ada konflik. terus juga, Iya. Iya, nanti ketika roleplay nanti ada konflik boleh ya. Bapaknya ngomong, Naura misalkan, ini si ibu nggak pernah perhatian sama anak. Nah, nyalahin lagi. mulanya Bapak juga. bebas, itu jadi saya Mohon maaf Bapak. tidak bisa mengontrol sendiri dengan baik karena pekerjaan saya yang banyak, sehingga anak saya yang mungkin Mohon maaf Bapak tadi lost connect. Iya, nggak apa-apa. ayo Ini lagi Bapak berlangsung. silakan ngomong Pak. Oh, bapaknya Naura. Terus bapaknya Ibu juga gimana itu sih? nggak mau tahu Kan Bapak udah bilang, Ibu kerja apa di rumah aja, nggak usah kerja, ngurus anak. jadi saya ngurus rumah sendiri. Kan jadinya Jadi bapaknya juga kurang perhatian ke Ayu. Nah, ini ada kakaknya Ayu, si Nur Oktaviani nih kakaknya. Ini kakaknya. Kakaknya belain Ayu, belain. Ya kan ibu nggak maunya kan ibu kerja karena baru perekonomian keluarga dan mengamalkan ilmu yang ibu dapat. Cuma ibu kuliah tapi nggak kerja Pak. Harusnya kita Oke. Ini anaknya malah ketawa-ketawa ini, nggak nangis. Si anaknya nangis ntar ya. Oh, nangis gitu kan, sedih, dia merasa bersalah. Malah bahagia ini. kakak gimana Kak? Kakak juga suruh jaga adik juga nggak bener jaganya, gimana kok bisa kayak gitu adiknya? Oke. Tuh gimana? Tuh gimana? Anaknya nggak keluyuran, bapak ibunya sukanya marah-marah terus, kakaknya pergi terus. Oke, kita skip ya. Anggapnya udah cerita lah. Oke. Nana, lanjut. Ya, setelah mendengarkan suatu cerita yang yang sudah dikeluh kesahkan tadi ya Bapak Ibu di sini, ini langsung mekanisme copingnya ya Pak? Jadi kalau habis mendengarkan ataupun tadi ya kondisinya bentrok kayak tadi, sebagai perawat keluarga harus menyetop dulu, mengerem, jangan sampai nanti sampai terjadi pukul-pukulan ya, bahaya kan konflik ya. Nanti KDART ya. Jadi gini, oke, Bapak Ibu semuanya mungkin bisa dengarkan saya dulu, mohon maaf ya. Ya, saya sudah cukup mendengarkan tadi beberapa masalah yang diceritakan, dasar masalahnya apa, penyebabnya apa, sehingga si Ananda Ayu ini bisa terjadi seperti ini. Nah, ketika ada masalah-masalah seperti ini, apa yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu di sini atau keluarga di sini? Mungkin ini masalah agak luar biasa berat ya, namun untuk masalah-masalah yang lain yang pernah dihadapi, ya, apa saja strategi yang dilakukan oleh keluarga ini dalam menghadapi masalah tersebut sehingga bisa terselesaikan gitu. Jadi habis mendengarkan, mendengar terus menanyakan strategi apa yang keluarga gunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang pernah mereka hadapi. Oke, coba biasanya ngapain nih kalau ada masalah keluarganya gitu. Yuk kakaknya yang cerita sekarang. Kakak Nur, yuk. Kalau ada masalah keluarga biasanya ngapain nih gitu.
Pergi Ya, ke pantai. ya di sini saya sebagai kakak ya mau bercerita terkait strategi yang biasa keluarga saya lakukan jika ada masalah. Yang pertama, pastinya saya mengajak keluarga untuk pergi ke mall. Kita di sana shopping, apapun yang pengen dibeli, kita beli. Itu salah Wah, satu hebat ya. Terus setelah kita puas untuk berbelanja, terus kita ini pergi makan, makan bersama dengan menu favorit keluarga kita. Itu makan rendang, seperti itu. Oh iya, di jalan kampus ya, deket ya. Oke, Iya, seperti itu. Udah. oke, lanjut. Yuk, perawatnya sekarang. Nana, reward. Iya, iya, mantap sekali ya untuk Bapak Ibu untuk strateginya untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarga ini itu sangat sangat baik sudah dilakukan sangat baik. Uh, Tapi pemborosan ya, tadi belanja semaunya sendiri, nanti kasihan bapak ibunya ini. Oke, lanjut. uh, sudah sangat baik untuk strateginya dan hal tersebut bisa menurunkan ketegangan maupun bisa mengendalikan suatu masalah yang ada di keluarga Bapak Ibu di sini. Sebelumnya ini langsung menawarkan alternatif coping, Pak. Iya, pokoknya berjalan, jangan disebutin step by stepnya. Jadi, oke, bagus sekali Bapak Ibu dan Mbak, tadi Mbak Nur ya sudah cerita tentang strateginya ketika keluarga ini ada masalah, pergi shopping ya, sepuasnya sampai mall habis ya, di sana produknya dibeli semua, makan di tempat yang nyaman, di tempat rumah makan Padang, borong rendang sampai kenyang. Makanya bapaknya sampai kena diabetes ya. Nah, ini nah, gitu ya. Sambil ada humor ya. Jadi sambil ada bercanda, humor sehingga menurunkan ketegangan dalam keluarga. Tekniknya ya. Nah, itu udah bagus sekali. Nah, namun saya ada beberapa strategi tambahan nih, Bapak Ibu di sini ya. Sebutin. Strateginya adalah antara lain yang saya sebutkan nih, gitu, bla 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 ya. Ambil di NIK atau di buku intervensi keperawatan yang pas untuk keluarga tersebut. Nah, setelah itu beres apa, Nana? Setelah tahap kerja, tahap terminasi, Pak. Ya, tadi tahap itu menyebutkan dari perawat, kemudian tahap berikutnya apa? Coba yang lain juga ikut menjawab boleh. Untuk bisa Memberi kesempatan, ya, memberi kesempatan keluarga untuk memilih ya salah satu alternatif yang kita tawarkan gitu. Nah, yuk keluarga milih yang mana alternatifnya nih dari perawat Nana. Misalkan terserah yang mana ya, salah satu. Komunikasi dan keterbukaan. Wih, ini anaknya yang menjawab. Komunikasi dan keterbukaan. Nah, ini maksudnya anaknya baik ya, dia terbuka ngobrol bahwa dirinya sudah dihamili sama pacarnya yang beda sekolah ke orang tuanya, tapi orang tuanya nggak terima, kan kayak gitu biasanya. Nah, oke, perawat Nana lanjut. Oh, ini lost koneksi kayaknya. Dibantu Justika deh, yuk perawatnya 2 deh, nih Justika dibantu nih. Ya, Nana dibantu Justika. Iya,
Ya, silakan lanjut. Ini tinggal perawatnya. Tadi Tes tes. Apakah suara saya terdengar? ya, ya lanjut. Jelas Yustika. Ini anak dibantu nih. Mohon maaf Pak, tadi sempat keluar. Sampai mana ya Pak? Iya, jadi keluarga udah menentukan ya masa strategi yang ditawarkan oleh perawat. Komunikasi keterbukaan ya intinya. Jadi pilihannya yang komunikasi ya? Tes. Ya, silakan. Ya, baiklah Bapak Ibu. Jadi untuk strategi yang dipilih tadi komunikasi dan keterbukaan ya Bapak Ibu. Ya, baik. Untuk strategi komunikasi dan keterbukaan di dalam keluarga ini, nanti dalam keluarga Bapak Ibu di sini bisa membahas suatu masalah yang dihadapi. Yang dihadapi keluarga Bapak Ibu, lalu strategi ini bisa melakukan pembahasan suatu masalah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, anak, serta adik kakak sekalian. Nah, untuk cara-cara untuk caranya menyelesaikan masalah ini dengan cara membagi tugas penyelesaian terkait masalah yang dihadapi. Semisal nih dari anak ibu atas nama Mbak Ayu ya bisa mencurahkan keluh kesahnya mengapa jadi seperti ini sampai di luar nikah, apakah memang dari orang tuanya salah asuh atau bagaimana, lalu dari ibu juga bisa mencurahkan suatu nasihat yang lebih dipertahankan lagi supaya anaknya tidak keluyuran dan tidak sampai hamil di luar nikah begitu. Mungkin untuk strategi tersebut bisa digunakan nanti bisa dicoba dan bisa dipertahankan ya Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Langsung tahap terminasi Pak. Ya, ternyata nggak semudah yang kita dengarkan ya. Oke, silahkan. Pokoknya mengalir. Nanti pas intervensi, pas roleplay jangan disebutin ya. Habis ini adalah tahap terminasi. Nah, baik Bapak gitu jangan ya. Tapi mengalir aja gitu. Iya Pak, tadi tanya ke Bapak supaya nggak ada yang kurang begitu. Oke, contohnya gini. Tadi kan memilih komunikasi ya dan keterbukaan. Oke. Ya, bagus sekali keluarga ini sudah bisa menentukan dan ini adalah pilihan dari keluarga ini dalam menentukan strategi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Baik, nanti Bapak, Ibu semuanya ya. Jadi pemilihan ini, strategi komunikasi terbuka ini bisa diterapkan mulai dari saat ini sampai dengan nanti saya berkunjung kembali ya. Ke sini kita lihat perkembangannya seperti apa. Dan komunikasi terbuka itu sangat bagus ya. Jadi ketika nanti anak bercerita tentang masalahnya harus didengarkan oleh orang tua dan orang tua pun juga harus menceritakan ya permasalahan yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi sehingga peran seorang anak di sini dilibatkan oleh orang tuanya akan merasa saya itu diakui loh sebagai
memberikan pendapat untuk keluarga ini ya, sebagai pemberi pendapat untuk keluarga ini. Jadi apapun masalahnya, apapun kondisinya, dan besarnya masalah atau kecilnya masalah, itu bisa dihadapi di keluarga ini dengan baik ketika strategi ini diterapkan secara kontinu gitu. Itu aja cukup ya ngobrolnya. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan hari ini saya cukupkan karena ini sudah habis waktunya sesuai kontrak waktu tadi 30 menit. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi ya 2 minggu ke depan. Saya akan melihat seperti apa perkembangannya, apakah masih merasa berat ya menghadapi masalah ini, atau mungkin bisa membantu dengan strategi yang dipilih oleh keluarga ini gitu. Dan keluarga ini sangat baik tadi dari tahap pertama persiapan ya, tahap kerja tadi kita diskusi sampai dengan tahap akhir pemilihan, penentuan, dan mungkin sampai dengan pelaksanaan untuk strategi yang dipilih. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya mohon izin untuk kembali bertugas ke Puskesmas. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan izinnya saya bisa berkunjung ke keluarga ini. Harapan saya bisa membantu keluarga ini dalam menyelesaikan ya, atau menghadapi masalah yang sedang dialami. Mungkin itu, terima kasih. Saya Perawat Nana, mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Nana. Ya. Jadi simpel. Terima kasih sudah dibantu. Iya, nanti belajar itu ya, pokoknya harus belajar ini karena keterampilan ya, keterampilan komunikasi, maka harus dicoba. Kalau enggak nanti belebot ke sana sini. Dan ini juga harus ditentukan dengan kita membuat sebuah rencana ya, tulisan. Nanti tulisan itu dibaca, disampaikan, akan mudah ketika kita sudah siap ya untuk menyampaikan ide, gagasan kita ya, ataupun rencana yang akan kita sampaikan. Kita harus menyiapkan dulu, persiapannya yaitu tadi apa saja yang akan kita sampaikan ke keluarga ini gitu. Begitu kali ya teman-teman, paham nggak nih sampai sini Paham prakteknya? Pak. Paham Pak. Ya, semoga bisa membantu semua ya, dan bisa diterapkan, dilatih terus ya, sehingga nanti ketika menghadapi asuhan keperawatan keluarga terkait masalah mekanisme coping ya, coping tidak efektif, itu sudah paham teknik dan caranya. Ya, saya rasa begitu ya untuk praktikum. Ada yang mau diklarifikasi, pertanyaan atau diskusi? Mudah kan? Mudah nggak Nana? Iya. Kalau dari orang lain sih udah Pak, tapi kalau dipraktekin sendiri masih belibet gitu Pak. Ya, Butuh itu rencana. perlu dilatih terus, diucapin. Nanti adanya role play ini untuk membantu teman-teman dalam melatih teknik berkomunikasi, salah satunya, ataupun mengintervensi di asuhan perawatan keluarga. Begitu ya, nanti akan terbiasa kok, tenang aja. Ya, semoga amit-amit ya, amit-amit jabang bayi atau amit-amit si olah utuna dengan kasus tadi ya, amit-amit itu hanya sebagai kasus pembelajaran, dan jangan sampai ya, semoga tidak terjadi pada kita semua, amit-amit jabang bayi ya. Oke, mungkin praktikum hari ini saya cukupkan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas atensinya, dan selamat melanjutkan kegiatan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami praktikum di keperawatan keluarga, khususnya di dukungan strategi coping. Nanti mungkin ini akan saya olah ya videonya untuk belajar teman-teman, boleh, ataupun apa ya, untuk mengingat ya. Nanti akan saya share ke kalian. Nggak apa-apa ya, begitu untuk pembelajaran. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.